Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan traders. Gimana trading kemarin? Pada profit kah? Nah, tenang ya, ada yang profit, ada yang loss. Saya juga setelah profit langsung loss ya, saya juga ada lossnya ya, nggak profit terus. Nah, sebelum masuk ke chart MT4 ataupun trading view, kita lihat dulu hari ini ada news apakah di Forex Factory, yang dimana sudah saya buka di sini adanya news GBP dan juga USD. Tadi jam 9 adanya news New Zealand ya, cuman saya tak trade lah, tidak terlalu memantau ya, jadi kurang melihat pergerakan daripada New Zealand. Yang jelas nanti jam 2 sore GBP ya, ini cocok nih pada saat marketnya juga buka jam segini ya. Terus nanti malam adanya USD, yang dimana ini akan memberikan efek yang besar terhadap pair XAU USD ya, pair tercinta kita semua, yang dimana pair XAU USD itu pair yang memberikan efek yang besar pergerakannya. Scalping pun bisa dapat 100 ataupun 60 pip karena pergerakannya cepat ya untuk XAU USD ya. Cuman ada dua saja, GBP dan juga USD. Jadi silahkan dipantau saja pair-pair GBP dan juga pair USD, terutama pair USD nih ya, efeknya besar ya nanti untuk news. Kita lihat dulu di economic calendar apakah sama atau berbeda. Biasanya ada sedikit perbedaan dengan economic calendar, tetapi kali ini sama ya. Sama. Hanya di sini tak ada Jepang, ini ada Jepang, dan juga Ayu. Oke. Sama, hampir sama sih, ini hampir sama USD juga GBP. Yang jelas dua pair ini saja yang mesti kita lihat ya. Kita masuk ke DXY ini mah, DXY ini masuk ke skenario saya ya yang di live trade pada saat hari Jumat. Udah saya hapus lah itu trennya, tren line-nya. Nah, untuk DXY kita lihat dulu ke time frame daily-nya. Jadi jangan terlalu fokus terhadap XAU USD ataupun Euro USD, tapi kita mesti lihat dulu DXY seperti apa. Nah, gitu kan. Nah, apa nih? Ini saya hapus, sudah touch. Ini pun sudah touch. Ini pun sudah touch. Hapus aja yang sudah touch ya, biar clear area. Yang dimana untuk daily, posisi daily dia inggaf membentuk candle bearish engulfing ya, kemungkinan ini hanya kemungkinan saja untuk daily ya, dia akan turun dulu tapi dia nanti akan naik lagi ya, cuman turunnya sampai mana gitu kan. Kita lihat dulu ke time frame 4 jam, yang dimana price sudah membentuk yang namanya ini kurang lebih sama baris ya. Ada dua R yang kurang lebih sama baris, lalu di sini ada support lower low, lalu support lagi. Ini merupakan kawasan di main zone. Dan untuk DXY, jikalau dia memang mau naik, dia mesti melepasi ini terlebih dahulu, mantul di area sini, barulah dia naik ke atas ya. Mantul area sini baru dia naik ke atas nih. Saya taruh dulu garis horizontal line at this area. Gitu. Nah, di sini nih. Nah, kita kecilkan dulu lah. 1 jam. Nah, dia mesti masuk ke kawasan di main zone terlebih dahulu. Selepas dia masuk ke kawasan di main zone, barulah dia fly naik ke atas untuk USD. Tapi tidak menutup kemungkinan juga jikalau kawasan
demand ini kosong ya, kosong, tak ada letak order buy di sini yang taruh, kemungkinan price pun dia akan terus terjun ke bawah. Terjun ke bawah sampai mana? Cari di sini ada rally base rally ini. Di sini ada rally base rally, terus di bawah juga ada demand zone drop base rally ya. Jadi banyak kemungkinan untuk USD, tapi yang jelas dia akan turun terlebih dahulu untuk saat ini sebelum nanti masuk ke news ya. Sebelum masuk ke news, sekarang dia akan turun ke bawah, barulah dia naik lagi ke atas ya. Nah, kita lihat XAU USD ya, favorit kita semua ya. Trade kembali Selasa, no trade. Close. Ini saya close terlebih dahulu lah. Janganlah udah lagi. Nah, untuk XAU USD kita lihat dulu lah 1 hari ataupun 1 minggu ya. 1 minggu dia lepas engulf ke bawah. Oke. Kemungkinan besar untuk 1 minggu ke depan 1 minggu ke depan kemungkinan besar ini XAU USD dia akan terus terjun. Jadi untuk yang trade selamat itu kita cari trade turun, tetapi tidak kemungkinan juga jika ada kawasan open position buy ya kita buy aja ya. Jadi trade itu memang enaknya follow trend, tetapi jika masuk kawasan buy ya buy saja, nggak usah terus follow trend gitu ya, karena berbeda time frame, berbeda cerita lagi. Ini kan cerita time frame weekly yang dimana dia buat engulf di minggu sebelumnya, engulf terus dia buat doji. Nah, ini kemungkinan besar dia akan turun ke bawah sampai area demand zone di sini. Karena di sini ini kosong kalau melihat daripada weekly, nggak ada apa-apa di sini, nggak ada ya. Nah, kita kecilkan ke time frame daily ya, biar nampak lagi ceritanya, yang dimana di sini price mandul dikarenakan di sini ada rally base rally yang masih fresh ya. Ini kawasan rally base rally yang masih fresh. Udah masuk dia nih. Dia sudah masuk. Ini standar marking zone ya, standar marking zone. Standar marking zone daripada body sampai dengan shadow bawah, ini standar marking zone-nya. Dan price pun masuk lalu naik untuk daily-nya. Nah, kita lihat ke time frame 4 jam ya. Yang dimana di 4 jam pun di sini high low lower low, di sini ada QM level. Price pun naik ke atas sekarang. Ke atas sampai mana nih perkiraannya gitu kan. Ini kita kecilkan dulu lah. Kalau nggak hapus karena terlalu besar zonnya, saya nggak suka kalau zone besar-besar. Di 4 jam untuk XAU USD dia belum masuki kawasan sell, belum, baru masuk kawasan seller pertama. Ini ada support, oke, breakout, ini retest. Oke, kita cari letak entry sell di sini dikarenakan kemarin itu XAU USD buat breakout. Di sini ada S1, S2, price naik ke atas, cuman tak lepas naik ke atas ya, price tak lepas naik ke atas karena di sini ada kawasan supply zone ya, at least kawasan. Kita kecilkan dulu ke M30. Nah, di sini ada drop, base drop. Nah, di sini ada supply zone, dia tak mampu ya. Dia tak mampu untuk melepasi supply zone. Nah, ayo siapa yang entry di kawasan sini? Floating besar ya. Di sini ada S1 dan S2 yang sama baris. Nah, kurang lebih sama baris inilah. Sebentar. Ayo. La ilaha illallah. Nah, ini kurang lebih sama baris, ada S1 dan S2. Price masuk ke bawah lalu naik ke atas. Cuman dia tak lepas naik ke atas langsung, nggak lepas karena di sini tersendat ya, tersendat. Tapi sudah cukup lumayan sih kalau ada yang entry di sini. Saya put entry di sini beserta rekan-rekan yang copy setup.
posisi pembelian. Nah, etis kawasan. Saya besarkan dulu ke time frame 1 jam. Lumayan ya kalau yang entry di sini itu ada sekitar 89 pip ya, 89 pip, price pun naik ke atas. Nah, sedangkan stop loss saya itu seperti biasa 30 pip. Nah, 30 pip, cuman untuk yang re-entry kedua dia naik itu hanya 60 pip ya. Dan untuk re-entry yang ketiga kena stop loss, karena stop loss saya 30 pip. Di sini dia price masuk lalu naik ke atas, dia masuk kawasan dimension yang time frame daily ya, masuk ke dimension yang time frame daily. Memang sedikit berisiko lah kalau misalkannya banyak area support yang suka tersentuh ataupun resistance yang suka tersentuh, lebih baik kita cari kawasan supply ataupun demand yang masih fresh. Nah, price sekarang naik ke atas. Nah, di sini ada bukan hambatan ya namanya. Di sini udah kosong ya. Supply sini udah kosong. Supply sini kosong. Kosong. Ini pun sama kosong. Supply sini udah diambil oleh ini. Ini udah diambil oleh ini. Udah diambil supply ini. Ini udah diambil juga. Jadi banyak sekali supply yang masih yang masih kosong, yang sudah kosong. Nah, di sini hanya ada satu supply zone yang di sini masih fresh. Nah, kemungkinan besar untuk SAU USD dikarenakan di sini supply kosong, supply udah pada kosong, yang dimana demand tinggi, di sini kemungkinan besar price pun di sini akan naik ke atas, mencari kawasan supply zone yang masih fresh. Nah, yang fresh yang mana? Ini masih fresh. Ini masih fresh, belum tersentuh apapun ya. Fresh. Ini merupakan kawasan supply zone yang masih fresh. Kawasan berapa? Nah, nih kawasan yang 1860.717. Kawasan yang masih fresh. Tinggal kita lihat kita mau entry sell kah ataukah buy kah. Nah, cuman saya rasa langkah baiknya kita tunggu dulu aja, karena dia kalau ada yang open buy di sini, yang hold udah hold aja sampai atas. Nah, karena di sini sudah pada fresh, ini pun sudah pada kosong, hanya ini yang fresh. Mungkin price start sini price start sini set naik ke atas ya, naik ke atas, ataupun bisa price masuk sini lalu price terjun lagi ke bawah, itu semua bisa. Cuman di sini saya melihat di sini ada supply zone yang sudah pada kosong ya, supply zone dah pada kosong ya. Supply zone di sini sudah pada kosong. Yang masih fresh yang mana? Tentu saja yang ini. Ini masih fresh supply zone, ini pun masih fresh supply zone. Ini merupakan kawasan support, breakout, resisten. Di sini ada SBR. SBR nih. Ada SBR. Di sini ada support, breakout, resisten. Yang dimana jika price naik, price mesti daripada SBR terlebih dahulu masuk kawasan sini, barulah kita boleh start entry sell. Jika tak break kawasan sini, dia turun, entry sell sini boleh tak? Boleh. Silahkan boleh, karena ini hanya satu kali saja. Jadi kemungkinan besar price masuk sini lalu price pun turun. Tapi alangkah indah dan baiknya tunggu sampai price masuk kawasan drop, base drop yang break daripada support, resisten, and support. Gitu kan yang lebih cantik. Tapi kita lihatlah, kita terutama yang suka trading menggunakan sell limit ataupun buy limit, jangan dulu untuk saat ini ya, masih riskan lah. Kita kecilkan dulu lah ke time frame 30, dikarenakan di sini ada supply zone yang fresh ya.
kecilkanlah sampai sini. Nah, kita kecilkan resiko ya, karena kalau resiko besar saya suka enggak masuk ya. Di sini ada supply zone yang masih fresh. Nah, kita lihat, kita tinggal cari sini area demand zone, cari di sini yang masih fresh juga, yang masih fresh di sini ya, karena di sini ada drop base drop, kemungkinan di sini ada rally base rally hidden, cuman hidden ya. Tapi jangan terlalu di time frame yang kecil lah, seperti M5, jangan. M15 mah boleh, no problem. Nah, di sini ada nih rally base rally yang fresh juga, price masuk sini boleh start entry buy. Tapi kita lihatlah keputusan daripada XAU USD seperti apa nanti malam. Yang jelas untuk saat ini area supply sudah pada kosong, yang masih fresh hanya ini. Rekan-rekan mau price masuk sini entry sell boleh, ataupun rekan-rekan mau menunggu sampai price datang ke atas pun gak apa-apa ya. Yang jelas ini cantik sih kalau misalkan ada yang entry buy di sini, hold sampai atas, cantik karena ini supply zone sudah pada kosong. Kemungkinan besar price pun naik, cuman saya pun nggak tahu naiknya sampai mana. Yang jelas hanya bisa meminimalisir resiko saja. Oke. Nah, mungkin sekian video analisis tentang DXY juga XAUUSD. DXY dia akan terjun dulu ke bawah lalu naik ke atas. Sedangkan XAUUSD dia akan naik ke atas terlebih dahulu, selepas itu dia akan terjun ke bawah. Cuman terjunnya nggak tahu di mana saya juga ya. Tinggal kita lihat kawasan-kawasan supply zone yang masih fresh saja. Ini sudah pada kosong, tapi tidak menutup kemungkinan akan adanya penurunan juga at this area ya. Ada penurunan at this area, pasti ada ya, pasti ada. Oke. Nah, kemungkinan nanti malam saya live trade juga selepas sholat isya ya. Jadi rekan-rekan bolehlah lihat ataupun tanya jikalau ada yang mau ditanyakan mengenai analisa ya. Oke, saya Riprino, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.